Hadirin yang kami hormati, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, acara kegiatan penyuluhan kepada masyarakat dengan tema menyukseskan pemilu 2014 yang berkualitas dengan mewujudkan stabilitas keamanan dan politik. Pada hari ini, Selasa 25 Februari tahun 2014, dimulai. Atas nama penyelenggara acara ini, menyampaikan selamat datang dan selamat mengikuti acara. Hadirin yang kami hormati, dengan sikap sempurna menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Panitia pelaksana oleh Kepala Badan Kesbangpol Kota Tomohon, Bapak Dr. Andes Wendy R. Karwur, MAP. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali laporan ini, perkenankanlah saya mengajak kita semua yang hadir di tempat ini untuk menaikkan pujian dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena dengan perkenannya maka pada saat ini kita boleh berkumpul di tempat ini untuk mengikuti kegiatan penyuluhan kepada masyarakat dengan tema menyukseskan pemilu 2014 yang berkualitas dengan mewujudkan stabilitas keamanan dan politik di Kota Tomohon dalam keadaan sehat dan sejahtera. Hadirin sekalian yang saya hormati, selanjutnya izinkanlah saya menyampaikan laporan sebagai berikut. 1. Dasar pelaksanaan. Dokumen pelaksanaan anggaran DPA Badan Kesatuan Bangsa Politik Kota Tomohon tahun 2014 dan Surat Keputusan Wali Kota Tomohon nomor 64 tahun 2014 tanggal 7 Januari 2014 tentang penunjukan panitia dan narasumber kegiatan penyuluhan kepada masyarakat Kota Tomohon tahun 2014. 2. Maksud dan tujuan. Dalam rangka memenuhi amanat pasal 126 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilihan umum, maka pemerintah Kota Tomohon melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan program pendidikan politik melalui kegiatan penyuluhan kepada masyarakat dengan tema menyukseskan pemilu 2014 yang berkualitas dengan mewujudkan stabilitas keamanan dan politik. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman dan pengertian tentang pentingnya pendidikan politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam mewujudkan pelaksanaan pemilu 2014 di Kota Tomohon yang berkualitas. Sedangkan tujuan dari kegiatan penyuluhan kepada masyarakat adalah A. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban dalam partisipasi politik yang cerdas dan santun. B. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membangun karakter dan jati diri bangsa dalam rangka memelihara persatuan
dan kesatuan dalam wadah NKRI. 3. Bentuk kegiatan. Kegiatan penyuluhan kepada masyarakat dilaksanakan dalam bentuk penyajian materi, diskusi, dan tanya jawab. Hadirin yang kami hormati, saat ini kita ikuti bersama sambutan Wali Kota Tomohon dan materi sekaligus membuka acara ini dengan resmi. Dengan hormat, Bapak Jimmy Feidi Eman SE AK. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para narasumber yang hadir dalam kesempatan dalam kegiatan ini. Mengawali tentunya sambutan ini, saya mengajak kita semua untuk menaikkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan kemurahannya sehingga hari ini kita semua, pemerintah dan masyarakat Kota Tomohon bisa terkumpul di tempat ini dalam rangka kita akan mengikuti sosialisasi penyuluhan politik kepada masyarakat di aula lantai 3 kantor wali kota di tempat ini. Saya percaya bahwa pertemuan ini tentunya diberkati Tuhan, dan tentunya bahwa agenda-agenda yang akan kita bicarakan ini sebenarnya merupakan agenda-agenda penting, termasuk juga agenda pemilu yang sudah semakin hari sudah semakin dekat. Berharap Bapak Ibu Saudara, pemilu legislatif yang akan dilaksanakan tanggal 9 April ini di tahun 2014 ini di Kota Tomohon ini bisa 100% ya. Masyarakat ini bisa menggunakan hak pilih mereka hingga 100%. Nah, tentunya kita percaya bahwa untuk bisa menetapkan 100% pemilih ya, di seluruh Kota Tomohon ini tentunya kerja keras ini harus betul-betul ditingkatkan. Ini sosialisasi seperti saat ini juga harus dikembang-kembangkan sehingga sukses pemilu ini akan menjadi sukses juga Kota Tomohon. Saya percaya bahwa dengan terjadinya proses pemilu ini merupakan kita akan memilih wakil-wakil rakyat kita dengan secara cerdas, tapi juga ini wakil rakyat ini nantinya akan menjadi salah satu penentu bagi kesejahteraan masyarakat yang ada baik di Indonesia, masyarakat di Sulawesi Utara, lebih khusus tentunya masyarakat yang ada di Kota Tomohon. Nah, Bapak Ibu Saudara ya, adapun peraturan-peraturan ya, perundang-undangan yang menjadi acuan pemerintah, baik pemerintah Republik Indonesia termasuk juga pemerintah Kota Tomohon ini dalam rangka mendukung dan memfasilitasi semua kegiatan dalam rangka sukses pemilu yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 April tahun 2014. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 2 ya. Ini ada di slide, saya pikir boleh dibaca ini, tapi juga penting. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 ya, tentang partai politik. Kemudian juga Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilihan umum. Kemudian juga ada Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD. Selanjutnya acuan hukum yang terakhir adalah Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2013 tentang tata cara pengunduran diri kepala daerah, wakil kepala daerah, bahkan pegawai negeri akan menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, dan DPRD, baik di tingkat provinsi, di tingkat kota kabupaten, serta pelaksanaan cuti pejabat negara dalam kampanye pemilu. Ini menjadi acuan kita, Bapak Ibu Saudara ya. Ini tentunya memang harus disosialisasi dengan jelas. Kota Tomohon ya, peran pemerintah daerah ya, dalam rangkaian bagaimana mendukung kegiatan ini juga termasuk dalam pasal 126 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 ya. Bahwa peran pemerintah itu adalah pemerintah memberikan penugasan ya, memberikan personel kepada sekretariat seperti di Panwaslu ya. Ini sudah dilakukan, termasuk juga KPU ya. Pemerintah Kota Tomohon ya, seperti kita saat ini hadir ya. Yang paling penting, yang pertama untuk mendukung suksesnya pemilu di tanggal 9 April ini, yang pertama adalah penyediaan data kependudukan. Ini paling penting sebenarnya, sehingga ini akan menjadi pola pikir daripada KPU dan Panwas seperti apa DCT ya, yang ada di masing-masing. Seperti kita di Kota Tomohon ini ada 5 kecamatan dan 44 kelurahan, 300 sekian lingkungan. Datanya akan setelah disodorkan ya, walaupun memang ada
terjadi kendala-kendala, tapi saya percaya kendala ini akan tetap akan diselesaikan sebelum pemilu ini, sebab memang kita terkendala dengan adanya NIK tapi orangnya tidak ada di Kota Tomohon seperti itu, sehingga lewat pemerintah kota, lewat catatan sipil ini tugas dari catatan sipil akan berkomunikasi dengan KPU seperti apa kurang lebih. Misalkan ada yang terkendala 1.500 ya. 1.500 yang dianggap pemilu di Kota Tomohon, tapi ternyata datanya mereka mempunyai kurang lebih 900 orang ini. Nah, ini tugas kita sebagai pemerintah untuk menyiapkan data-data otentik sehingga penyelenggaraan pemilu ini akan berlangsung dengan baik. Kita dapat lihat di slide ini ya, kewajiban pemerintah Kota Tomohon juga membantu pendistribusian, tapi juga memberikan perlindungan hukum dan keamanan. Nanti sebentar ada para narasumber yang akan menjelaskan seperti itu. Dari sisi pemerintah kota juga yang paling penting di sini adalah peran Linmas. Kenapa Linmas juga diundang dalam pertemuan ini? Karena Linmas ini nantinya juga akan menjadi kunci pemeran ya dalam sukses pemilu ini. Sebab tugas daripada Linmas itu dalam pasal 152 ya di Perda ini, Kota Tomohon ini yang pertama penanganan ketentraman, ketertiban dan keamanan di setiap TPS. Jadi di setiap TPS ini walaupun ada dari unsur keamanan yang lain, tapi Linmas ini akan berperan. Linmas ini akan menyiapkan 2 orang petugas ya di setiap TPS. Itu yang paling penting ya. Jadi tentunya yang menangin Linmas ini tentunya harus berkoordinasi dengan Polres dan TNI. Ini bagaimana Linmas itu bisa berperan nantinya di tiap TPS ya. Akan disiapkan 2 orang ya. Jadi koordinator Linmas ini harus mencatat ini. Dan kemudian juga sesuai dengan tupoksi Linmas ini mereka juga harus mampu menjaga ketertiban ya, keamanan bersama-sama dengan unsur TNI dan Polri. Seperti itu yang paling penting ya. Kita bisa melihat di slide ini bahwa inilah jadwal yang sudah dilakukan pemerintah Kota Tomohon bersama-sama dengan penyelenggara pemilu ya. Sudah dilakukan dan sementara dilakukan. Sebab kita melihat kegiatan ini ya, jadi pengumuman partai politik pemilu 2014 ini sudah dilaksanakan tanggal 9 sampai 11 Januari tahun 2013 ya. Jadi ini sudah polanya sudah dilakukan ini. Baru pengumuman DCT tanggal 23 sampai 25 Agustus 2013. Pengumuman DCT anggota DPD 29 sampai 31 Agustus tahun 2013. Jadi tahapan-tahapan ini sudah dilalui di tahun 2013 ini ya. Kemudian juga rekapitulasi DPT sudah dilaksanakan pada tanggal 4 November bersama-sama dengan KPU dan Panwas. Kemudian juga kampanye melalui pertemuan terbatas ini sudah bisa dilakukan sebenarnya di tanggal 11 Januari 2013 sampai dengan 5 April. Jadi proses sebenarnya kampanye sudah bisa dilakukan, tapi sifatnya pertemuan terbatas ya, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada masyarakat umum dan pemasangan alat peraga. Ini sudah bisa dilakukan sebab pada tanggal 11 Januari 2013 yang lalu hingga 5 April di bulan di 2 bulan depan dari sekarang ini. Kemudian juga tahapan yang lain, kampanye melalui rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik ini bisa dilakukan mulai tanggal 16 Maret ya, hingga 5 April. Nanti secara teknis akan dijelaskan dari unsur KPU, saya hanya menjelaskan secara umum ini ya, Bapak Ibu Saudara. Baru masa tenang itu tanggal 6 ya, dicatat tanggal 6 sampai 8 April. Sebab tanggal 9 kita akan melaksanakan hak kita sebagai warga negara yang baik. Tapi intinya ya, ini 16 Maret hingga 5 April kita akan melaksanakan kampanye. Nanti tentunya akan diatur seperti apa mekanisme kampanye ini. Penyediaan tempat-tempat sarana ini akan difasilitasi oleh pemerintah bersama-sama juga dengan KPU. Kita akan menyiapkan seperti apa misalkan Tomohon Utara ini. Tomohon Utara sebagai contoh, kita akan menyiapkan lapangan-lapangan fasilitas umum yang akan dipakai oleh seluruh partai politik ya, untuk menyelenggarakan kampanye mereka ini. Mereka akan berorasi di sana ini. Kemudian Bapak Ibu Saudara, pemungutan suara ya tanggal 9 April saya kira sudah diketahui bersama, tapi ini menjadi tugas dan tanggung jawab kita semua untuk mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat ini bahwa 9 April ini kalau bisa masyarakat ini akan menggunakan hak pilih mereka 100% ya. Itu yang paling penting. Sukses juga ya, pemilu akan menjadi sukses kita semua di Kota Tomohon ini. Kemudian ya, Bapak Ibu Saudara, penetapan hasil pemilu secara nasional ini akan ditetapkan 1 bulan ya, setelah legislatif. Jadi April
1 bulannya itu tanggal 7 sampai tanggal 9 Mei. Ini mekanisme ini harus dicatat, saya pikir ini sangat penting ini ya. Kemudian penetapan perolehan kursi dan calon terpilih bagi anggota DPR dan DPD ini mulai tanggal 11 sampai 17 Mei 2014. Nah, tentunya kalau ada keberatan di tingkat apakah di tingkat nasional ini akan ke MK ya, tapi akan dijelaskan oleh para narasumber yang lain tentunya. Kemudian Bapak Ibu Saudara, untuk Kota Tomohon ya. Untuk Kota Tomohon ini pengucapan sumpah janji antara bulan Juli dan sampai bulan Oktober. Ya. Kita akan mendapatkan anggota DPR yang baru sebagai penyalur aspirasi masyarakat itu di antara bulan Juli atau bulan Oktober ya, kira-kira bulan September lah. Sebab memang sesuai SK dari anggota dewan ini, mereka akan mulai menyelesaikan tugas ini sampai bulan September seperti itu. Saya mau sampaikan data pemilu legislatif ya di Kota Tomohon di tahun ini ya. Di tahun 2009 kita akan membandingkan ya. Boleh dilihat di sini jumlah di tahun 2009 DPT ini ada 65.000 ya. 65.924. Dan yang menggunakan hak pilih ini kurang lebih 56.000. Jadi kurang lebih 90% ya. 90% menggunakan hak 20% ya. Jadi 80%. Jadi kalau 56 ya 80% menggunakan hak pilih. Sebab 65.000 yang didaftarkan dan kemudian yang menggunakan hak pilih mereka adalah 56.130. Jadi di Kota Tomohon masyarakat menggunakan hak pilih mereka 80%. Saya berharap tentunya di tahun 2014 ini kita akan meningkatkan ya, hak pilih yang akan digunakan oleh warga masyarakat Kota Tomohon ini. Kemudian juga jumlah suara sah ini, jumlah suara tidak sah ada 1.266 ini, dan ya penggunaan ini hak pilih ini kurang lebih 85. Saya kira sudah dijelaskan di di slide ini. Dan selanjutnya secara umum saya akan menjelaskan nomor-nomor urut partai politik peserta pemilu tahun 2014 yang ikut di Kota Tomohon. Ya. Ini boleh dibaca ini ya, nomor 1, 4 dan sebagainya ini. Dan selanjutnya Bapak Ibu Saudara-saudara, yang paling penting bagi kita juga ini adalah daftar pemilih tetap. Daftar pemilih tetap Kota Tomohon di tahun 2014 ini. Ini yang paling penting juga ini ya. Jadi ini bisa dicatat ini untuk Tomohon Utara ada kurang lebih 20.553. Masyarakat ini agar bisa lebih mensukseskan pemilu damai dan demokratis, sehingga pemilu 2014 di Kota Tomohon ini berhasil dan berkualitas. Dalam himbauan ini juga Bapak Ibu Saudara, mari kita mengambil pengalaman di pemilu-pemilu yang lain di 2009 yang lalu ya. Pemilu sudah baik, tingkat penyelenggaranya masyarakat bisa berpartisipasi sampai 85%, dan saya berharap bahwa di tahun 2014 ini kita juga bisa mempertahankan atau bisa tentunya kita akan meningkatkan masyarakat untuk turut mensukseskan pemilu di tahun 2014 ini. Dan tentunya sebagai petugas Bapak Ibu Saudara, mari kita pedomi dan melaksanakan peraturan yang terkait tentang undang-undang ini. Saya tahu itu sudah disampaikan, nanti sebentar secara lebih terperinci akan disampaikan oleh para narasumber yang lain. Kita pahami kewenangan kita ya, kewajiban dan tanggung jawab dan tugas masing-masing kita sebagai pemerintah, sebagai penyelenggara, tapi juga sebagai masyarakat yang akan turut juga terlibat dalam suksesnya pemilu legislatif ini. Dan jangan lupa Bapak Ibu yang terakhir, tanggal 9 April nanti mari kita bersama-sama datang ke TPS ya. Itu mungkin yang harus kita dengung-dengungkan. Marilah pada tanggal 9 April kita bersama-sama datang ke TPS. Kita gunakan hak pilih kita, karena suara kita ini akan menentukan nasib bangsa Indonesia, termasuk juga nasib kita yang ada di Kota Tomohon ini. Itu hal-hal yang boleh disampaikan. Dan Bapak Ibu Saudara, mengakhiri sambutan ini, perkenankan saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada panitia pelaksana yang sudah memprakarsai sekaligus mengambil peran dalam pelaksanaan kegiatan ini. Akhirnya sambil memohon tuntunan dan penyertaan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, dengan ini kegiatan penyuluhan kepada
melalui program pendidikan politik di tahun 2014 secara resmi saya nyatakan dibuka. Tuhan memberkati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan shalom.